Pak. 21 ya. Ini kita baru berlima. Tunggu sebentar, Pak. Kita sudah 21, Pak. Oh, sudah 21 ya? Sudah. Ya, bentar. Belum off cam semua mungkin, Pak. Oh, belum ini ya. Ya, bisa. Bentar. Belum kelihatan semua ini. Bisa muncul Kelihatan, Pak. semua dulu. Ya, Nah, bisa kelihatan semua. Sebentar ya. Oh ya, maaf. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Jadi saya ditugasi oleh Ketua Jurusan Prof. Joko Purwanto ya. Beliau Associate Professor, jadi panggilannya Prof juga. Untuk bersama Pak Joko, Prof. Joko, mengampu mata kuliah ini, filsafat dan etika manajemen bencana. Ya. Idealnya filsafatnya dulu, tapi saya diminta dulu ya sudah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita sama-sama belajar aja. Apalagi nih kelas magister ya. Kita sama-sama belajar. Lalu apa? Pegangan buku pegangan. Buku pegangannya saya diberi jurnal-jurnal terlepas ya. Nah, nanti saya kirim lewat WA sumber bacaannya. Itu bisa di-download. Cuma pakai bahasa Inggris, saya sendiri kesulitan. Makanya ya pelan-pelan lah kita belajar bersama. Ya. Saya sendiri kesulitan karena jurnalnya semuanya Yang nanti ya gimana Pak? Oke, saya lanjutkan ya. Saya sebetulnya sudah purna tugas, tapi karena dosen itu nggak kenal purna tugas selama masih diminta atau dibutuhkan. Ya, kita coba sama-sama. Saya akan share dulu ini. Ya, ya, bentar. Ini, ya, bentar. Nggak muncul. Ya, nggak muncul ya. Bentar, bentar ya. Saya agak gagap kalau pakai ini. Bapak Ibu bisa lihat ini, Bisa, Pak. PowerPoint Bisa, ini. Pak. nah, Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Bisa ya. Sekarang apa sebetulnya tujuan mempelajari filsafat dan etika manajemen bencana? Apa kira-kira tujuan kita eh, mempelajari itu? Kalau kita bicara manajemen tuh, kita sama-sama tahu lah. Manajemen tuh banyak pengertiannya pengelolaan, ya. Kalau diperas ya direct dan control. Ya. Kalau diperas lagi, manajemen itu yang mengambil keputusan. Siapa yang mengambil keputusan? Ya, yang mengambil keputusan? Ya manajemen, manajer pada semua tingkatan yang berkaitan dengan bencana, mengambil keputusan yang etis. Mengambil keputusan yang etis itu kita sering mendengar ya, apa sih etis itu? Apa etika itu? Sulit kita definisikan. Begitu banyaknya definisi. Kita tahu etika itu yang berkaitan dengan pantas, tidak pantas, benar, salah, apalagi itu.
eh, yang berkaitan dengan norma, ya, norms, norma, moral, tatanan, ekspresi dari nilai-nilai. Apa nilai? Nilai tentu ide atau gagasan bagaimana hidup yang yang seharusnya. Jadi, kalau kita bicara nilai, ya, ekspresinya itu norma, moralitas, moralitas hati nurani. Lalu erat kaitannya dengan moral, moral, norma. Lalu norma tentu yang lebih lebih spesifik lagi bisa tertulis atau bisa kebiasaan, ada tadi kefantasan, kepatutan dan segala macamnya. Nah, dalam situasi bencana, sebentar saya lihat, saya share lagi ya, saya share lagi. Share lagi sebentar. Untuk menghilangi gambar di sini gimana? Nah, nah, sebentar saya agak kesulitan. Ya, paling tidak apa pegangan kita bahwa keputusan kita ini ya eh, etis. Ya. Tentu perspektif etis, dasar dari keputusan yang etis itu bisa juga agama. Ya. Agama kan berisi tuntunan nilai-nilai. Nah, yang menjadi masalah karena agama itu keyakinan itu berbeda-beda pada setiap orang dan dalam tuntunan setiap agama berbeda mungkin seperti itu ya. Nah, yang lebih biasa dipakai secara filosofis, artinya bukan filsafat agama, ada dua teori yang besar ya, teori utilitarianisme dan teori deontologi. Ya. Bentar, saya tutup dulu teori utilitarianisme dan deontologi. Ya. Utilitarianisme itu kalau kita mengambil keputusan dengan pendekatan, keputusan yang kita ambil itu etis, pakai apa? Teori utilitarianisme atau deontologis. Ya. Bagaimana bunyi teori itu? Jadi ada dua kelompok besar ya. Teori itu adalah teleologi dan deontologis. Teologi itu utilitarianisme. Kalau dari namanya kira-kira apa? Utilitarianisme. Kalau menurut nama itu utilitarianisme. Menurut Bapak Ibu apa kira-kira? Dalam pandangan Bapak Ibu, utilitarianisme itu menekankan apa? Ya, Universal. universal, lalu apalagi utilitarianisme, apalagi universal, Inklusif, inklusi, inklusi, terus ya, utility itu keberagaman, beragaman, terus apalagi kegunaan, iya kan, manfaat. Moral, Pak. Jadi, hah? Ya, Moral. ya, moral. Iya, landasannya moral ya. Jadi kalau utilitarisme itu teori ini bisa diringkas yang terbaik bagi kebanyakan orang. Nah, kalau deontologis berbeda. Dia- ada dua perbedaan. Kalau apa tadi deontologis itu dasarnya apa? Dasarnya kira-kira filosofinya itu deontologis. Filosofi deontologis itu kira-kira jangan lakukan terhadap orang orang lain apa yang tidak Anda inginkan dilakukan orang lain terhadap Anda. Ya. Jadi ambil keputusan berdasarkan filsafat teoritik deontologis. Kalau utilitarianisme, utilitarianisme itu cabang teori filsafat dari teleologis, ya. Teleologis itu manfaat
bagi banyak orang. Sekarang sering kita memberi, saya coba benturkan dengan ada suatu contoh dari Hardin. Nanti bisa Bapak Ibu baca di artikel jurnal itu ya. Nanti saya share artikelnya. Bisa di-download sendiri Bapak Ibu download sendiri di internet ya. Itu yang disebut eh, dilema etika itu. Dia menggunakan perumpamaan sekoci penyelamat ya. Sekoci penyelamat ini menggambarkan beberapa kesulitan yang terlihat dalam mengambil keputusan yang etis. Ketiga, kebutuhan melebihi sumber daya. Nah, disinilah dituntut mengambil keputusan yang etis itu tidak semudah yang kita bayangkan. Kalau itu karena bencana, apalagi kalau korban massal. Ya, korban massal biasanya ada masalah yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya yang terbatas, ya semua harus dilayani. Ya, Bapak Ibu mungkin kalau saya lihat dari eh, beberapa profesi yang sekarang Bapak Ibu udah mengenal ada triase atau apa ya dan segala macamnya. Sekarang dalam dilema skoci penyelamat itu, etika skoci penyelamat itu di situ digambarkan seandainya ya ada skoci penyelamat. Skoci itu daya tampungnya dari kapal yang tenggelam, daya tampungnya 50 ya. Ada ruang lagi tambahan dalam skoci 10 orang. Tetapi di laut lepas ada 100 orang yang terapung-apung minta tolong, minta diselamatkan. Nah, Bapak Ibu dibayangkan harus mengambil keputusan. Bapak Ibu adalah pengelola, manajer atau komandan apa itu di skoci penyelamat itu. Skoci itu 50, hanya bisa lagi 10 orang tambahan. Tetapi masih ada lagi 100 orang. 100 orang di laut lepas. Kalau Bapak Ibu misalnya dalam imajinasi bertanggung jawab untuk memutuskan siapa yang harus dikeluarkan dari skoci itu dan siapa yang harus diselamatkan lewat skoci itu. Di situ ada anak-anak, ada orang tua, ada petugas profesional, ada dosen, ada mungkin ada tentara, ada dan segala macamnya. Kalau menggunakan pendekatan teoritik itu, atau juga mungkin ada kerabat di situ yang masih terapung-apung atau eh, masih terapung-apung di laut lepas minta pertolongan. Bisa juga menggunakan filosofi agama. Ya. Siapa yang Bapak Ibu pilih? Daya tampung skoci itu 60. Siapa yang harus dikeluarkan dari skoci? Ya. Siapa yang tetap atau siapa yang harus diangkut skoci itu yang daya tampungnya cuma 60. Bapak punya otoritas, Ibu punya otoritas untuk memilih itu, memutuskan. Di situ ada para medis, ada dokter di tengah lautan yang minta pertolongan. Juga ada anak-anak, ada orang tua. Siapa yang Bapak Ibu harus pertimbangkan untuk pilih? Siapa kira-kira? Itu eh, perumpamaan etika skoci penyelamat itu sering kita kenal. Siapa yang harus Bapak Ibu pilih? Coba kita berpendapat, nggak apa-apa. Orang tua dulu, orang tua yang udah ya, atau anak-anak dulu, atau mungkin di situ ada para medis, ada psikolog juga yang minta ditolong. Kalau Bapak, Ibu harus memutuskan, atau Bapak harus memutuskan siapa yang harus diselamatkan dulu. Anak-anak dan orang tua dulu barangkali. Orang tua, tua Dan yang anak-anak. ya, Anak-anak dan orang tua dulu barangkali Bapak. anak-anak dan orang tua dulu. Apa pertimbangan teoritisnya, filsafat teori, filosofi teoritisnya?
Ya, barangkali mereka lebih rentan dibanding orang-orang yang dewasa dan masih mempunyai fisik yang lebih kuat dibanding mereka, Pak. Mau dibanding mereka ya. Iya, Pak Bandi, terima kasih pendapatannya. Yang lain, Izin rembuk, di Pak. situ, ya, Izin iya, izin kasih masukan. iya, Mohon izin iya. kamera, Pak. Hah? Barangkali kalau menurut kami yang harus diselamatkan itu para pengajar atau guru-guru, Pak. Iya, iya. Dikarenakan si para peguru-guru ini dia yang akan mewariskan, dia akan mengajarkan masa depan suatu bangsa, Pak. Begitu, Pak. Guru, kalau di situ ada guru ya. Guru dulu Ya ya. kalau ada guru atau pengajar ya atau dosen atau gimana, Bu. Terima kasih, Pak. Oh, berarti saya termasuk yang harus diselamatkan seandainya itu kejadian, ya, guru. Nah, Siap, siap. ya, ini dengan Pak siapa nih? Pak Cucu ya. Iya, Pak Cucu, mohon maaf kok kamera lagi di perjalanan, Pak. Iya. Nah, iya Pak Subandi dan Pak Ya, Cucu Pak. terima kasih. Kalau Iya, saya Saya anak-anak, Pak. sampaikan Pak Cucu itu kalau anak-anak tadi ya, mungkin masa depannya Ya, masih ini. Kalau saya kerucutkan lagi di situ ada paramedis. Eh, paramedis perlu diselamatkan lebih dulu tidak? para Perlu, medis perlu Pak. diselamatkan itu, Pak. Wakilan aja, Pak. Karena pertimbangannya apa? Ya, karena dia yang nanti Dasar akan filosofinya apa? Teori dia utilitarianisme. karena Ya, dia nanti yang akan menangani anak-anak apabila nanti ada permasalahan di perjalanan gitu, Pak. iya. Ini dengan Pak siapa ini? Mino, Pak. Sumino, Pak. Pak Mino ya. Iya, Ya, saya kira tidak ada pendapat yang salah ya, hanya perspektif saja. Kalau saya mungkin para medis dulu, karena dialah nanti yang akan bisa membantu. Kalau guru tadi, ya, kalau guru mengingatkan ketika Jepang kena bencana apa di pada Juli Hiroshima, Pak. 1945 oleh sekutu ya, dijatuhkan bom nuklir itu, hidronuklir, bom atom di Nagasaki dan Hiroshima. Itu eh, Kaisar Jepang Hirohito itu keluar dari istananya. Yang ditanya dulu siapa? Ketika jenderalnya melapor, tentara yang hidup masih sekian, ini sekian, dia terkenal itu jawabannya. Tentara nggak apa-apa, meninggal nggak apa-apa, gugur itu sudah ada. Masih ada nggak guru-guru yang selamat? Selamatkan dulu guru-guru, ya, karena dialah yang nanti akan bermanfaat bagi Jepang kelanjutan bangsa Jepang berikutnya. Mereka yang akan mendidik. Cari selamatkan guru-guru dulu. Ya, itu. Kalau yang tadi para medis karena iya memang para medis selamatkan dulu karena nanti dia akan membantu. Atau mungkin ada juga psikolog karena pasca gempa. Dasarnya apa? Tadi utilitarianisme. Ya, utilitarianisme itu cabang dari filsafat teologis ya. Nanti akan diberikan oleh Pak Joko itu yang dapat diringkas sebagai yang terbaik bagi kebanyakan orang. Ya, etika ini dinilai berdasarkan analisa cost benefit ya. Manfaatnya, manfaatnya bagi orang banyak ya. Eh, tapi tidak semata-mata ekonomi, juga ada pertimbangan humanity kemanusiaan ya. Sekarang eh, Bapak Ibu pasti sudah mendengar atau juga menyaksikan atau mungkin mengalami, bagi yang mengalami, saya minta maaf tidak ingin mengingatkan mimpi buruk ya. Pada tahun pada tahun 2004 kalau nggak salah ada gempa besar di Samudra India di Aceh dan Nias ya. Iya. Di eh,
Iya, gempa besar itu. Ketika gempa itu terjadi di sekitar itu ada perjanjian damai dengan gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani di Eropa sana di Helsinki ya. Nah, eh, pada waktu itu Aceh oleh pemerintah pusat dibentuk badan apa itu penanggulang apa rehabilitasi ya pasca bencana Aceh yang dipimpin oleh Bapak siapa itu Ketua BRR Badan apa Badan Reha- Rehabilitasi Rekonstruksi Re- Aceh, Rekonstruksi Prof. ya terima kasih Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh. Nah, kita tahu dari kisah rehabilitasi dan rekonstruksi ketiga perjanjian damai diteken, lalu ada ribuan kombatan yang turun gunung minta dipekerjakan. Minta dipekerjakan. Tentu mereka biasa bertempur tapi tentu tidak punya keahlian dalam mitigasi atau rehabilitasi bencana. Keputusan terbaik apa kalau seandainya Bapak itu manajer atau yang bertanggung jawab sebagai kepala badan otoritas itu, BRR itu, keputusan itu ditolak atau diterima. Mereka minta dipekerjakan di BRR itu. Dipekerjakan tentu digaji, dibayar. Mereka tidak profesional lah. Dia biasa bertempur kan, keahliannya bertempur. Dia turun hutan, ribuan minta dipekerjakan. Kalau bapak yang harus mengambil keputusan, ibu mengambil keputusan, ditolak atau dipekerjakan. Izin Pak dipekerjakan sesuai dengan konteks pengetahuan, misalnya kalau misalnya kombatan setidaknya memiliki skill penguasaan wilayah. Mungkin hal itu bisa diberdayakan untuk proses akses ke area yang sulit atau area yang belum dikenali untuk konteks kejadian bencana 2004 itu Pak. Disesuaikan ini eh, kemampuan yang dimiliki dengan situasi selama masih dibutuhkan. Makasih, Pak. Ya, makasih Pak Yusuf. Yang lain. Jadi ini lebih ke utilitarian ya. Apa apa deontologi? Kalau menurut Bapak ini ke utilitarian atau deontologi? Di utilitarian, Pak, karena berasas Utilitarian ya. manfaat Ya, 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 sumber daya yang dimiliki. Kasih. ya. Didasari pada teori filosofis utilitarian manfaatnya semuanya. Tapi di sini tidak semata-mata cost benefit dalam artian ekonomi kan, mempekerjakan ribuan orang, ribuan kombatan itu, ya. Nah, tentu selain pertimbangan humanity juga ada nggak pertimbangan politis kira-kira dalam Ada Pak, utilitarianisme itu, ya, izin Pak. ya, ya, Karena pada situasi saat itu apabila tidak diakomodasi ya ini, itu ya, akan menimbulkan apa? Dia akan mengganggu karena proses pada saat tsunami kan masif Pak dan mereka berada di seluruh wilayah. Jadi akan mengganggu proses-proses distribusi bantuan kemudian pada saat ya, rehabilitasi dan itu memang terjadi Pak ini. Sehingga mengakomodasi tadi ya harus dengan kompromi itu harus dilakukan. Karena situasinya ya, pada saat itu mereka yang punya kuasa di situ dengan akses yang cukup sulit gitu Pak. Makasih. ya. Terima kasih Pak Mino. Jadi saya kira saya juga sepakat terima pekerjakan semuanya. Itu lebih karena pertimbangan politis, ya. Tidak semata-mata cost benefit. Dia menguasai wilayah itu dan merasa memiliki. Coba kita berimajinasi kalau diterima sebagian, ya, mereka mantan kombatan, lalu ada yang mata gelap, petugas internasional ada yang maaf dibunuh atau apa, berantakan semua. Ya, jadi itu lebih pertimbangan politis. Karena
teori filosofi utilitarianisme itu tidak semata-mata ekonomi, ya, eh, kemanusiaan juga politis. Bayangkan ribuan kombatan yang lama bertempur untuk melepas diri dari ketika damai, melihat seperti itu, dia hanya jadi penonton dan mereka punya senjata. Walaupun senjata itu sudah diserahkan ketika ditandatangani, ya. Jadi keputusan itu menurut saya etis, ya. Walaupun mereka tidak punya profesi untuk, tapi mungkin dia tahu mengenal wilayah itu daripada malah ngaco, malah mengganggu nanti. Izin berpendapat, Barang- Prof. Ya, Iya, Prof. silakan. Kalau saya melihatnya ini, kalau dari konteks fase bencana, Prof. Mungkin kalau Ya, di fase pasca bencana ini kan rehabilitasi rekonstruksi ya, itu bisa dijadikan sebagai pendamping, Prof. Karena tadi melihat mereka mengetahui kewilayahan. Tapi lebih sesuai menurut saya dalam konteks kedaruratan, Prof. Ketika terjadi, nah itu mereka bisa di apa namanya, menjadi relawan ataupun petugas dalam hal mengevakuasi dan penyelamatan, Prof. Tapi kalau dalam konteks rehabilitasi rekonstruksi ini kan eh, lebih ke memperbaiki dan membangun, Prof. Tentunya keahlian mereka ada yang ada ataupun tidak gitu, Prof. Mohon izin. iya. Jadi diterima atau ditu- di sebagian, yang lain ditolak. Pada BRN kan pasca bencana itu, ya. Iya, Prof. Jadi kalau untuk darurat mungkin dalam kondisi darurat mungkin bisa diterima, Prof. Tapi kalau untuk Oh, rehabilitasi rekonstruksi ini bisa diinventarisasi dulu atau diverifikasi keahlian-keahlian itu, Prof. Karena nanti malah oh, mengganggu akses pembangunan atau perbaikan perumahan dan infrastrukturnya, Prof. iya. Selalu memang ada dilema di situ, ya. Tapi Kalau boleh persoalannya, ya, berpendapat, Pak ya, Lukman, silakan kita sebenarnya diskusi. ya, sebenarnya tenaga terbesar yang dibutuhkan itu adalah pada saat rehabilitasi rekonstruksi. Karena di mana para relawan sudah keluar, banyak yang keluar dari Aceh, Prof. Ini, yang relawan-relawan untuk distribusi bantuan ya, respon ya. Nah, sementara proses konstruksi itu menyeluruh. Ini butuh, misalkan saja saya contohkan ya, Prof. Ya, Waktu itu saya di 3 wilayah dan semua berkaitan dengan keamanan. Karena tidak semua tenaga kerja itu berasal dari Aceh juga, kan gitu, sehingga peran-peran mereka kita fungsikan sebagai keamanan. Itu butuh banyak ya, menjaga gudang, kemudian melakukan pengawasan terkait dengan mobilisasi material dari Medan ke Aceh, kemudian dari Biren misalkan masuk ke pelosok-pelosok, sehingga peran-peran mereka kita fungsikan sebagai peran keamanan. Dan kalau sekitar 5.000 itu saya kira masih cukup ya untuk peran-peran dan fungsi-fungsi itu dengan ke seluruh wilayah Aceh, sehingga peran mereka tidak jauh dari kompetensi dan penguasaan wilayah dan menjaga stabilitas. Karena kalau kemudian ada satu wilayah yang kemudian agak dipinggirkan peran mereka, itu mengganggu, Prof, ininya. Jadi keamanan dari pekerja, kemudian material yang ada itu banyak yang dicuri, dan ini juga fakta real ya, kemudian waktu itu kami hadapi di sana gitu, sehingga memang ada di fase-fase itu memang penting ya untuk ke sana. Makasih, Prof. ya, terima kasih. Jadi Pak Sumino berada di sana ya waktu 2000 berapa? 4 2005 itu, ya. Pak Sebelum itu bertugas saya di sudah di sana. sana, Prof. Dan Oh, sudah di sana, 2004 ya. 2005 saya sudah di sana sampai 2010. Nah, iya. Nah, itu terima kasih ya, semua pendapat ini memperkaya wawasan kita. Tapi dalam realitasnya semua kombatan itu diterima, ya. Diterima, Belum tentu, Prof. ya, Izin, Prof. ya, Ya, mungkin ya. saya di sana ya, karena memang asli di sana Pak dan mengalami izin Pak. Oh, Jadi ya, apa namanya, kalau saya terlihat bahwa memang kontribusi ya dari orang Aceh sendiri itu pada saat itu kan dibutuhkan gitu ya. Jadi tidak oh, hanya dalam hal mereka memiliki
skill atau tidak gitu. Tapi ketika memang untuk keamanan oke, mereka memang lebih terganggu di keamanan, tapi tidak hanya di hal itu gitu Pak. Jadi memang keterlibatan dari masyarakat masyarakat yang terdampak bencana itu menjadi prioritas gitu Pak. Jadi karena kita banyak teman-teman yang dari luar datang gitu ya, misalnya tidak melibatkan masyarakat yang setempat, konteksnya Aceh misalnya kombatan, walaupun mereka tidak memiliki skill teknis ataupun skill yang ini ya spesifik, tapi secara proses gitu mereka cukup membantu dan memang tujuannya bagaimana kita membangun menjadi lebih baik dengan konsep partisipatif itu sendiri, Pak. Kalau saya sih lebih pertimbangkan ke arah situ ya. Jadi setiap manusia ini kan punya kapasitas gitu. Jadi tergantung nanti kita menempatkan mereka itu ada di mana. Itu, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, baik, terima kasih. Ya, saya kira itu terima semua, ya. Eh, Lebih banyak manfaatnya, Iya. ya. Jadi keputusan itu kalau diterima itu etis, tentu tentu dimensinya lebih karena politis ya. Jangan sampai terus hanya menjadi penonton. Ya. Lalu ada lagi, ini benar apa tidak, tapi ini kejadiannya sudah lama ya. Di tahun berapa itu di Jogja kena bencana apa? Ini yang gunung api itu, awan pedes apa, pedes gembel. Bapak Ibu pernah dengar kan? Masih zaman pemerintahan Pak Harto tahun 2000 berapa? 2004 kan? SBY, Pak. 2006. Tahun berapa Bapak Ibu masih ingat? Pedes gembel itu. Letusan Gunung Merapi 2010, Pak. 2010. 2010 Kak. Masih pemerintahan Pak Harto itu. Pak Harto masih ya? Pak Harto kan selesai 97, Pak. 98. 97, 96. Ada pedes gembel yang masih Pak Harto masih in office. Jadi kisahnya begini. Tetangga saya ini, tetangga di komplek perumahan itu, dokter. Sekarang udah pensiun. Dokter di Rumah Sakit Sarjito. Nah, luka bakar itu karena awan pedes gembel itu banyak. Sementara sumber daya, terutama untuk membantu pemulihan itu terbatas. Kata dokter, tadi, lalu Pak Harto sama istrinya Butin itu datang menengok ke Sarjito. Ya, Tahun mungkin karena 94 itu, Prof. ya, Tahun tahun 94. berapa? 94, Tahun Prof. 94, iya. Yang letusan Iya, besar. Iya. letusan besar. Ya, Pak Harto sama Butin mungkin ya kan dua-duanya satu dari Solo, Pak Harto dari Jogja, dari Bantul. Ya, nah sebentar. Eh, Lalu ringkas cerita, Butin itu cerita itu waktu Tommy anaknya itu kecelakaan naik speedboat itu luka di sini, lalu terus di mana diobati, ditempel pakai apa cepat sekali. Nah, kunjungan presiden itu kan selalu ke daerah bencana diikuti para duta besar, ya. Duta besar negara-negara sahabat lah. Nah, duta besar Amerika
cerita di Amerika itu ada, maaf, untuk penanggulangan luka bakar bagi tentara yang bertempur di atau bertempur di mana, terutama di padang pasir ya, itu sudah disiapkan lembaran-lembaran kulit, tapi bukan kulit manusia, kulit babi. Kulit babi yang sudah dimasukkan kotak, sudah steril, sudah tinggal pasang. Lalu Pak Harto bicara sama pimpinan rumah sakit Sarjito, ya. Tapi era itu belum ada medsos, kira-kira jangan sampai ada wartawan tahu. Nah, pakai itu, ya. Lalu duta besar itu mungkin minta bantuan eh, panglima tentaranya, lalu dikirim dari HW pakai pesawat jet tempur, kan cepat sekali. Nah, itu dikirim, itu ditambal pakai kulit babi. Ya, itu tentu korban tidak tahu, karena ada persoalan kan mungkin dari dimensi agama. Menurut saudara, Bapak Ibu, keputusan itu etis nggak? Tidak mudah bagi kepala rumah sakit pun untuk memutuskan itu. Walaupun itu di cover up, ya, sekarang udah lama, sudah puluhan tahun. Itu dilakukan dan dibantu oleh tentara Amerika, artinya didatangkan dari HW yang terdekat, dikirim ke Indonesia. Itu kulit babi yang disiapkan memang untuk eh, korban luka bakar tentara Amerika yang dalam peperangan. Kalau memutuskan seperti itu kan tidak mudah. Tapi menurut pertimbangan Bapak Ibu, ya kira-kira etis tidak? Mungkin juga dari filosofi agama atau deontologi atau utilitarianisme. Dan itu sudah dilakukan, ya, dan menyelamatkan juga banyak orang. Karena katanya babi itu genetikanya paling dekat dengan manusia. Makanya kan dalam agama tertentu, apakah Yahudi atau Kristen ya atau Islam mengharamkan. Karena kalau ada penyakit atau paling sulit ya disembuhkan. Saya tidak tahu persis itu kan dari dunia kedokteran atau biologi ya. Ya. Menurut Bapak Ibu gimana? Kalau menurut saya, Prof, untuk apa? Untuk alasan kesehatan ya, Prof. Alasan kesehatan Ya, itu diperbolehkan ininya. Jadi, karena ada diperbolehkan. beberapa diperbolehkan ya untuk alasan kesehatan ketika memang tidak ada alternatif lain ya. Pilihannya adalah itu satu-satunya. Dan pada saat kondisi darurat ya, di mana harus menyelamatkan orang ini kan dari kemanusiaan juga. Itu Prof. Ya, ya. Kalau dari perspektif atau eh, nilai-nilai nilai-nilai atau tuntunan agama dibetulkan juga itu ya. Artinya dibenarkan juga, etis juga ya. Karena untuk Dalam keadaan darurat. Tapi nggak tahu kawan-kawan ya, Prof. Kalau saya misalkan Ya, waktu ada sakit gitu, kemudian tidak boleh makan makanan tertentu ya, gitu, yang haram. Tapi karena itu iya, obatnya diperbolehkan, Prof. Saya pernah konsultasi juga ya. diperbolehkan. Tapi nggak Iya, tahu kalau punya kawan-kawan punya pendapat yang lain, monggo. iya. dalam kondisi Nah, darurat, mohon izin, iya, ya, iya, dalam kondisi darurat itu diperbolehkan ya untuk seperti kasus yang tahun 94 barangkali iya, waktu itu masih hanya itu alternatif, jadi masih pakai babi. Tapi untuk saat ini barangkali sudah banyak alternatif gitu. Mungkin itu ya. Tapi untuk dalam kondisi iya, darurat dan itu satu-satunya solusinya ya diperbolehkan barangkali seperti itu. Terima kasih. iya. Jadi etis ya, kesimpulannya etis kan, keputusan itu kan. Iya, itu sudah diberlakukan. Kalau sifat kerahasiaannya, waktu itu memang eh, diputuskan ya. Kalau tidak salah dokter itu cerita bahwa Ketua MUI Jogja juga dipanggil, lalu diambil keputusan jangan sampai wartawan tahu. Itu etis tidak?
itu sangat dirahasiakan. Tapi tujuannya memang membantu menolong korban. Kalau itu di press release lebih banyak mudaratnya ya, rame aja ya. Iya, oke ya. Kita Iya, lanjutkan lagi. pasti Prof. Iya, pasti rame Ya itu. pada hal tertentu memang perlu ada yang dirahasiakan, tetapi ke pihak yang Iya. kemudian ditolong kan pasti dikasih tahu juga Prof. Karena tidak semua harus dipublish kan ini atas nama Iya. apa keamanan kenyamanan jangka panjang juga Prof. Ini ke apa ke pasien kemudian dilakukan tindakan kan itu. Iya. Oke, kita lanjutkan ya setelah contoh-contoh itu. Bentar. Jadi ini ya, nanti yang lain bisa di didalami sendiri. Respon tentu kita akan bicara respon ya. Kita mengenal apa yang disebut apa? Trias. Itu bacaannya apa? Trias itu. Triase atau trias ya? Ketika korban massal, ya, sumber daya terbatas, lalu standar dalam penanganan itu ada yang disebut trias. Trias itu bahasa awalnya bahasa Perancis. Siapa konsep ini ditemukan oleh eh, eh, perwira tentara Napoleon pada waktu perang dulu, melihat korban yang begitu massal dan sumber daya itu terbatas, bahkan pada waktu itu belum ada ambulan tapi pakai kereta kereta kuda ya, kereta kuda. Nah, tentu subjek ininya tentara, tentara termasuk tentara lawan yang luka di peperangan itu, yang jadi korban bencana perang itu. Nah, dilakukan trias. Trias itu pengertiannya, saya baca itu dipilah, ya, dipilah, disortir. Nah, kalau itu dalam keadaan gawat darurat sehari-hari tidak masalah, semua semua akan terlayani. Tapi ketika terjadi korban massal, sumber dayanya terbatas, dilakukan trias. Trias itu dipilah. Biasanya pemilahan itu dilakukan berdasarkan apa? Kalau Bapak Ibu kan sudah eh, banyak latihan ya. Kondisi korban, Bias, Prof. kondisi korban. Iya, dipilah kondisi korban. Iya, Prof. Masih hidup atau Ya, sudah meninggal, masih hidup juga tergantung luka-luka atau kondisinya, Prof. Biasanya dengan warna itu, ya. Prof. Diberi warna, diberi tanda ya. Ya. Sekarang kalau semua kan harus mendapat pertolongan. Kita bicara kalau dari Aristoteles, filsafat Aristoteles, keadilan, justice. Tapi karena terbatas lalu keputusannya dipilah-pilah. Siapa yang harus didahulukan? Kalau ada yang masih bisa ditolong dengan yang sangat parah harapan hidupnya kecil, siapa yang harus didahulukan? Karena sumber dayanya terbatas, Pemberian resourcesnya. pemberian warna itu kan sebenarnya untuk memprioritaskan siapa yang paling dulu ditolong. Karena Ya, misalkan kalau merah itu memang kondisi kritis dan paling membutuhkan, maka dia diprioritaskan. Kemudian ada warna kuning, hijau, itu prioritas itu adalah untuk menandai siapa dulu yang paling membutuhkan, Prof, dengan sumber daya terbatas. yang paling gawat apa? Merah atau apa? Warna apa biasanya di lapangan? Hitam mungkin. Ada hitam, Prof. Yang merah, Prof, karena yang hitam adalah Sudah meninggal ya. kategori Sudah tidak morts bisa yang diselamatkan. sudah meninggal dunia biasanya. Kemudian yang Hitam prioritas meninggal biasanya merah. dunia. Dia kode immediately. Ya, yang merah. Ya. Jadi kalau misalkan yang merah itu
tentu nantinya juga dapat perawatan, tapi tidak didahulukan kan? Setuju, Prof. Dikarenakan di saat untuk di bencana, izin Prof dengan Angela, di saat bencana Ya, itu kita settingnya adalah menyelamatkan jumlah masyarakat atau pasien lebih banyak. Bedanya dengan rumah sakit ya, adalah kita jumlah SDM dengan pasiennya itu mungkin lebih tinggi SDM-nya atau sama dengan jumlah pasiennya. Sehingga untuk setting di rumah sakit kita mendahulukan pasien yang gawat. Pasien yang tidak gawat kita masih ada delay respon time bisa sampai hijau itu sampai 120 menit. Tapi untuk pasien ya, bencana, setting kita adalah kita mentrias tag dengan warna, betul, bisa dengan gelang, bisa dengan kartu dan lain-lain. Tapi utamanya adalah kita menyelamatkan yang hijau dulu, yang kuning tidak menjadi merah, dan yang merah kita baru stabilkan di tempat. Bahkan kalau misalnya yang merah itu adalah kita sistemnya adalah load and go. Datang, kita tangani kegawatannya sambil jalan, tapi prioritasnya adalah misal SDM di mana tenda kalau misalnya hijau kita langsung kita pilah dan kita langsung arahkan di apa ya di code zone-nya di code zone di arah mana di situ lalu di situ tempat sumber tempat kesehatannya di mana lalu kita arahkan ke sana semua lalu kita fokus untuk yang kuning terapi lalu kirim. Kalau yang merah itu bahkan kita bisanya adalah ada merah kita letakkan di zona apa yang dari hot zone kita masukkan ke WAM. Kalau misalnya masih bisa kita tangani, kalau enggak kita bisa load and go. Tapi sekali lagi urutan keselamatannya adalah kita menargetkan menangani jumlah keselamatan pasien lebih banyak, Prof. jadi keputusan itu etis ya. Nanti yang merah itu nanti dulu, itu etis ya. Betul, Ya, semuanya mendapatkan penanganan, Prof. Yang merah pun penanganan. mendapatkan penanganan, contoh penanganan kegawat daruratan ya. Jadi yang kalau hijau Ya, kita kan pasti ada tim merah, tim hijau, tim kuning ya, Prof ya. Tim hijau pasti akan ya. selalu bergerak, yang kuning kita dahulukan. Karena kalau misalnya kita fokus ke merah, Prof, izin kacamata medis ya, Prof. Kalau kita dahulukan yang merah itu membutuhkan SDM lebih banyak, membutuhkan waktu take time untuk tindakan lebih banyak. Sedangkan kita dalam kondisi bencana kita harus menyelamatkan jumlah lebih banyak karena SDM kami lebih kurang. Jadi yang merah tetap mendapatkan penanganan dengan kondisinya adalah kita Oh, tangani kegawatannya dulu, Prof. Gitu, Prof. oh, ya. Jadi sumber daya yang ada tidak dipakai untuk korban yang harapan hidupnya tipis ya, sangat tipis ya. Semua nanti dapat ditolong kan, tapi yang yang tadi yang apa itu kuning atau apa diatasi dulu ya. Yang harapan hidupnya tipis itu belakangan. Iya, Prof. Ya. Oke. Jadi trias. Tapi mengambil keputusan itu memilah-milah itu kan tentu ada persoalan juga etika ya. Siapa itu yang memutuskan ini sudah masuk an- merah mungkin kalau yang parah sekali kelihatan itu tidak mudah juga ya memutuskan tidak mudah kan artinya kadang-kadang ada dilema kan iya iya selalu memang ada dilema kecuali memang secara fisik kelihatan sekali sudah harapan hidupnya tipis ya tapi masih ada wilayah yang gray area itu harus diputuskan ini masuk merah atau ya, ya. Mungkin beratnya cedera aja kelihatan lebih mudah ya. Mungkin ada alat juga yang lain, apa itu pernapasan atau kondisi vital ya. Eh, ya, sekarang kita lanjutkan dulu ini sebagai pembuka ya. Ini nanti bukunya bisa Bapak Ibu pelajari sendiri. Saya kirim. Oh ya, ini sebentar. Ini bacaannya ini ya, The Ethic of Disaster Management ya. Baca Inggris saya sendiri maaf kesulitan. Ini tulisan dari
Sarah Kathleen Gale. Ya, kira-kira ada 7 halaman, di-download lewat internet. Judulnya The Ethic of Disaster Management. Ya, jadi yang kita bicarakan kali ini itu sumbernya ini semua. Ya, nah kita Bapak Ibu bisa tulis atau foto nanti di Gale. Ya, di situ juga bicara triase atau apa. Ya, terus perumpamaan itu etika apa? Skoci tadi itu, skoci penyelamat itu. Ya. Ya, kita lanjutkan. Ini sekarang kita bicara, ini ada pokok bahasan dari jurnal itu ya, bacaan itu. Sekarang ethical allocation of recovery funds ya, dana. Ya. Ya, ethical allocation of recovery funds. Ya. Ketika kita masih ingat ya, maaf saya tidak mengingatkan, tapi kadang-kadang kita perlu juga. Ketika tsunami, gempa Aceh itu kan salah satu bencana gempa terbesar abad 20 atau 21 itu, terbesar di dunia. Ya, yang lalu ada seorang bapak atau apa, dia merekam kejadian itu. Waktu itu sudah ada mungkin HP atau saya nggak ingat persis. Lalu itu menyebar dasarnya tsunami yang berapa meter itu menghantam Banda Aceh. Lalu bantuan tuh datang nggak dari dalam negeri dan dari luar negeri. Bantuan itu, kalau saya tidak salah ingat, jadi masalah dana itu untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh tidak masalah. Pak Sumino mungkin masih ingat tuh. Itu ada berapa? Hampir 100 triliun uang. Tuh. Ya, sepak bola, termasuk apa Jackie Chan, termasuk orang kaya dunia tersentuh hatinya lewat tragedi itu. Termasuk kita juga, ya. Mungkin kita juga sekuat kita ikut nyumbang untuk saudara-saudara kita di Banda Aceh. Nah, dana itu kan tidak masalah, ya. Jadi apa yang kadang-kadang dana itu nggak masalah. Dari mana-mana orang tersentuh hatinya, ketuk gitu. Nah, yang menjadi masalah etika dalam hal dana itu apa? Kira-kira? Wah ini nggak etis nih. Apa misalnya? Apa kira-kira? Dalam hal dana. Ya. Jadi salah satu masalah ya yang paling mendasar dalam respon bencana itu terkadang atau sering bukanlah kurangnya dana, ya. Melainkan apa? Ini contohnya Aceh. Itu sampai bukan rahasia lagi lah. Beberapa departemen saling rebutan. Maaf, rebutan tanda petik ya. Pakai rebutan karena melihat ada dana sebesar itu. Mungkin kementerian ini mau mengambil, udah kami saja yang melakukan. Kementerian ini, ya ceritanya demikian. Karena 90 triliun kalau nggak salah waktu itu ya. Saya lupa, bisa ditengok di internet. Nah, harus untuk membangun berapa itu? Ribuan sekolah, ribuan puskesmas, jalan raya, infrastruktur, ribuan masjid, ratusan masjid. Itu berlebih. Katanya berlebih, nggak kurang dana itu, berlebih-lebihan. Nah, jadi masalahnya apa? Dalam hal ini kita tidak bicara bencana gempa Aceh dan Nias ya. Jadi kurangnya dana itu bukan karena kurangnya dana, melainkan apa kira-kira? Bagaimana dana itu Ada digunakan, Prof, ya? yang sesuai dengan Bagaimana keperuntukannya. dana itu digunakan? Bagaimana dana itu digunakan itu masalahnya. Ya, jangankan kita, ya, itu badai Katrina di Amerika yang katanya negara itu
sudah merdeka sejak 1776. Kalau kita kan baru 80 tahun lah. Untuk nation state masih muda sebetulnya. Itu itu rame. Rame karena apa? Dibelanjakan untuk tab dan laptop. Apa mereka butuh laptop yang terkena badai Katrina? Ya. Lalu apalagi itu contoh dalam eh, persalahan dana ya, penggunaan alokasi dana pemulihan yang etis. Ya. Jadi ketiga itu dibelanjakan ya, untuk laptop, rakyat Amerika membayar pajak marah. Apa itu relevan? Ya. Apalagi yang menyangkut misalnya apa? Yang terkait birokrasi ada nggak? Ada, Pak. Ya, apa misalnya? Yang lain misalnya contohnya apa ya, tidak tepat sasaran Ya, gitu ya. Kemudian juga yang tidak tadi tepat sasaran. ya itu menjadi masalah, dan yang menurut saya izin, ketika dana itu Ya, digunakan bisa menimbulkan dampak yang negatif bagi masyarakat terdampak. Itu yang paling ini Pak mungkin. Jadi selain yang daripada akuntabilitas pertanggungjawaban dari dana itu sendiri, ya, kemudian juga ya, relevan gitu ya, tidak relevan misalnya itu digunakan, kemudian juga ya, efektif dan tepat waktunya gitu. Dan itu tidak sesuai dengan kebutuhan di daerah. Itu kadang-kadang itu mungkin pernah kan, kadang-kadang kita memberi bantuan tanpa melihat apa istilahnya kebutuhan atau kesesuaian satu wilayah gitu. Itu seperti itu yang mungkin bisa berdampak negatif, tidak etis jadinya. Begitu Pak Prof. iya, Nanti. iya, makasih. Kalau memberi bantuan, katakanlah sarung, sembako, paket ini, tapi kantongnya ada gambar partai itu etis nggak ya? Itu Etis tidak nggak etis. kira-kira? Nggak etis, Tidak Pak. etis, Pak. Sangat tidak etis. Tidak Iya, etis. itu orang Jogja marah waktu letusan gunung berapi itu. Berlomba-lomba membantu, tapi ada setiap paketnya ada par, lambang partai lah. Ya, orang Jogja marah. Itu sangat, ya menurut saya sangat tidak etis lah yang seperti itu. Ya, ya. Terus kalau untuk ini yang berlebihan untuk aparat birokrasi misalnya, honor atau apalah tunjangan, etis nggak? Ya, Tidaklah, Prof. Kan sudah ada, sebenarnya tidak sudah ya. ada porsinya, sudah ada apa, dia dapat rutin. Dan itu memang terjadi ya. Jadi ada Terjadi ya, kepentingan-kepentingan pribadi, gimana? ya. Ada Ya, kepentingan-kepentingan pribadi. Ya, misalkan di luar itu, kalau yang Mas ini juga tahu yang di Aceh, misalkan kemudian birokrasinya berbisnis untuk pengadaan barang dengan membuat CV dan lain sebagainya itu loh, Prof. Itu kan iya juga ya, bagian-bagian yang mengurangi porsi dan kualitas gitu. Ketika kepentingan pribadi sudah masuk ya untuk hal-hal yang sifatnya kemanusiaan, ya pada akhirnya pasti ada yang dikalahkan gitu, Prof. ya, ya. Jadi kalau alokasinya itu katakanlah lebih besar untuk gaji atau apa ya, atau biaya sehari-hari ya, untuk Ya, para kalau ahli lah. boleh jujur, Ya, kalau yang di Aceh itu ya Bang ya, ya, standarnya menjadi lebih tinggi, kemudian untuk misalkan ya untuk bantuan biaya manajemennya itu porsinya kan lumayan tinggi waktu itu, Prof, dibandingkan dengan yang ya, di nominal yang kemudian diberikan ke penyintas, dibandingkan dengan penyintas. manajemen yang harus disiapkan. Padahal sebenarnya Ya, tidak sebesar itu harusnya. Kalau mau dikalkulasi ya, Prof, mau di audit ya, biaya manajemen dengan berapa ya. alokasi yang diimplementasikan, proporsinya kayaknya imbang-imbang antara manajemen dan, karena ini di ruang diskusi jadi saya berani ngomong. Ya, semua kan untuk memperbaiki ya sistem mitigasi dan dalam perencanaan.
ya, dan penanggulangan nggak apa-apa, pengalaman di lapangan justru di sini, ya. Kalau saya malah saya mendapat wawasan, tambahan wawasan tuh. Ya, oke. Karena ini Prof, double kabin pertama di Indonesia itu kalau nggak salah kan di Aceh ya. Jadi gede-gedean bantuan 100 ribuan ya. Hampir semua NGO itu Ya. kemudian membeli double kabin gitu. Padahal sebenarnya apakah memang hanya satu-satunya armada itu yang bisa dikendari, toh kita pakai Panther biasa juga bisa mobilitasnya kan gitu ya intinya. Nah itu kan satu nilai double kabin waktu itu ya, itu kan ya lumayan gede kalau diakumulasi. Double kabin luxurious lagi, mobil luxurious. Ya, Itu Prof, oke. ya. Itu sama saja tadi. Ya, Yang iya, iya yang di Aceh kan yang waktu itu ya, yang pertama kali. Kalau nggak salah ya mungkin bisa diluruskan sama Bang yang dari Aceh tadi. Kalau yang saya lihat sih, jadi orang hidupnya kayaknya jadi relawan itu jadi mewah, Prof. Ininya. jadi mewah ya. Ya, ya. Itu realitasnya. Sebenarnya nggak etis juga ya. Nggak etis itu ya. Sebentar, ini kok muncul. Oke, saya lanjutkan lagi. Ya. Ya. Ini baru pembukaan. Sekarang kita lanjutkan. The Ethic of Disaster Research. Ya, riset bencana yang etis itu yang bagaimana? Ya, keputusan riset yang etis ya. Kita coba diskusikan lagi. Ya, saya stop share. Ini kita akan bicara ini. The Ethic of Disaster Research. Ya, ya. Riset-riset kebencanaan semua kan harus diriset ya. Bahkan untuk ke gunanya diteliti itu untuk menjawab penelitian itu sebetulnya gunanya untuk menjawab masalah yang ada. Nah, riset-riset bencana tentu akan lebih bermanfaat yang sifatnya itu action research, applied research atau RO, riset operasional, ya. Bukan riset untuk ilmu pengetahuan. Nah, riset yang etis dalam hal riset bencana yang etis itu apa? Kadang-kadang sebentar, kita pernah mengalami konflik horizontal ketika Jakarta burning, Jakarta terbakar itu tahun berapa? 98. Ya, ada konflik. Ya, ya harus diakui lah konflik rasial katakanlah ya. Rasial itu karena etnis ya, etnis ras itu konflik rasial. Kerusuhan anti Cina lah. Kira-kira toko dijarah, dibakar, lalu ada beberapa itu bahkan kalau catatan dari eh, yang resmi bahkan pernyataan terakhir nggak ada atau apa, tapi bukan rahasia lagi, perempuan saudara-saudara kita lah sebangsa setanah air yang keturunan Tionghoa kan di rape ya, ya, tapi nggak pernah terungkap, ya, ya, terungkap dalam arti penelitian itu pasti ada penelitian tentang kerusuhan Jakarta itu dan beberapa kota lain, Jakarta yang paling Jakarta terbakar itu, ya, kalau itu diriset, kenapa kok perempuan, tentu subjeknya katakanlah respondennya perempuan. Perempuan tidak 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 korban itu tidak mau cerita apa adanya itu kenapa? Biasanya penelitian itu karena apa? Karena apa? Karena penelitinya yang kurang pandai mengorek informasi, ya. Karena orang yang diperkosa itu kan belum tentu dia berani berkata apa adanya kan, ya kan? Oh saya mau diperkosa pada waktu perusuhan, ya. Nah, penelitian lain yang tidak etis itu ketika terjadi bencana itu kalau menyangkut apa? Menyangkut hal yang berkaitan keyakinan, berkaitan ras, eh, menyangkut budaya. Karena peneliti kadang-kadang dia berangkat
tanpa mengetahui budaya di daerah bencana itu. Budaya itu ya eh, hal-hal yang berkaitan dengan kebiasaan, nilai-nilai yang dihormati, apalagi adat istiadat, kearifan lokal dan segala macamnya. Nah, penelitian kebencanaan kita masih pada taraf yang banyak orang mengatakan karena para penelitinya, researchernya, ya selain kekurangan pengalaman dalam hal meneliti para korban, terutama korban yang ya kayak perempuan ya yang paling menderita kalau ada bencana itu kan biasanya perempuan ya. Perempuan kan ada budaya patriarki, kelas nomor 2 kan menjadi paling korban, paling rentan, fragile ya. Nah, penelitian etis nanti kita akan bicarakan secara mendalam ya pada pokok bahasan berikutnya, pertemuan berikutnya. Ya. Saya kira untuk kali ini di sini dulu ya, sampai sini dulu ya. Ya, Nanti Prof. untuk Makasih. pelatihan nanti ada sendiri bacaannya. Nanti minggu depan saya diberi oleh Pak Profesor Joko itu bacaan ini. Bisa di-download juga. Ini ya. Jadi di Ethic of Disaster Planning. The Ethic of Disaster Planning, subjudulnya Preparation versus Response. Preparation versus Response. Ya. Nanti Ini Prof bisa saya tulis di ditulis WA. di grup aja, Pak. Di WA grup aja, Ditulis di Prof. grup ya. Ya, saya Iya, Pak. tulis di Ya. WA grup. Ya. Ya. Jadi saya dari Prof. Joko. Ini nanti bisa di-download, dibaca dulu, sama-sama baca. Nanti kita bicarakan pada insya Allah kelas minggu depan. Ya. Ya. Jadi nanti saya di grup, Bapak Ibu bisa download di internet untuk materi minggu depan. Saya boleh tahu latar belakang Bapak Ibu kan sudah bekerja semua ya. Bekerja itu bisa mandiri, bisa bekerja. Kalau mandiri itu bisnis, mandiri bekerja. Ibu Emi dari mana? Saya dari BMKG Staklim DIY, Pak, di Sleman. Di mana? Sleman. Di Sleman nggih, Melati Sleman. Oh, Stasiun Melati Sleman. Klimatologi nggih. BMKG. Stasiun BMKG. Iya, Bu. Iya. Iya. Pak Hendi? Izin Prof, saya dari BMKG Iya. Bandara Yogyakarta International Airport. Oh, dari Bandara International Airport ya, JIA. Yogyakarta International Airport. Ya. Siap, Prof. Pak Supandi? Mohon izin saya dari Stasiun Klimatologi Sleman, Melati. Sleman ya, Melati, satu kecamatan sama saya. Pak Ali Muhtar Mutohar. Siap, Ya. izin Prof. Saya dari BMKG juga di Stasiun Meteorologi YIA, Pak. Sama dengan Pak Hendi. Iya. Pak Hendi berarti sehari-hari di bandara itu ya, Pak, kantornya? Siap, betul, Pak. Kantornya Iya. ada di dalam bandara, Pak. Di dalam bandara ya. Oke, Pak. Pak Sundoro? Pak Sundoro ada? Ada Pak, izin Pak. Saya Ya. dari BMKG Bandara Ahmad Yani Semarang, Pak. Oh, Semarang. Ya. Iya. Pantura. Iya. Pak Fahmi dari Aceh tadi ya. Ya, saya asli dari Aceh, Pak Prof. Izin, namun sekarang ada di Sulawesi Tengah di Palu. Palu ya. Jadi Iya. bersama dengan ya, Islamic Relief untuk lembaga kemanusiaan. Oke, baik. Bu Angela? Pak Yusuf? Pak Yusuf Tan? Ya Pak, izin Pak. Saya dari daerah Sulawesi Tengah, Kota Palu. Sama dengan Pak Fahmi bekerja di LSM
di NGO Islamic Relief Indonesia. Fokus di program Oh, kebencanaan, Pak, untuk Sulawesi Tengah. bencana. Ya, relevan lah. Semua relevan. Bu Fitriani, Izin Pak, saya dari BMKG ya, Staklim Sleman Pak, di Melati. ya. Melati ya, ya bergabung. Iya. Pak Sumino, ya terima kasih Bu. Dan Saya dari NGO Pak, Lembaga Pengembangan Teknologi Pedesaan Surakarta. Jakarta, ya Terima kasih Pak. terima kasih ya. Satu tanah air dengan Pak Jokowi, ya Solo. Ya, Senyum Pak. Bu Sucianti, ya Bu Sucianti, Sama dari BMKG Stasiun Klimatologi Yogyakarta, Pak. Sebenarnya stasiun ya. Yogyakarta, tapi bukan stasiun Sleman lagi, Pak. Oh ya, baik. Oke, Pak. Ya, Terima Pak, kasih, Pak. ya, ya sama-sama. Pak Rais, Pak Is, Baik Pak, selamat pagi Pak. Saya dari ya. Pemda DIY Pak, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemda DIY. Oh ya, sebagian besar di Pak Asep nih, Supriyatna dari Jawa Barat, Bandung ini. Nggak ada. Pak Izin Prof, Rizky, ya Pak Asep, izin saya Asep dari BNPB Prof. Di Kedeputian RR ini BNPB. mohon maaf. Lagi dinas di Ya. Demak Prof. Di Oh BNPB. ya, BNPB ya, ya daerah rob itu ya, bencana Di, sehari-hari itu. iya Prof, saya di pusat Prof. Benar. Izin. Oh Di, ya, ya Terima kasih Prof. baik Pak Asep. Ya, Pak Rifki, Ya, izin Prof. Saya sama dengan Pak ya. Asep, Prof. Di bidang RR BNPB, Prof. Oh, RR itu apa? Rehabilitasi rekonstruksi, Bos, Deputi bidang Oh, rehabilitasi. rehabilitasi dan Ya, rekonstruksi. ya, Iya, ya, Bos. ya, ya. Pak 5466 ini, ya. Oh, enggak dengan Pak Nur Hadi. Mas G, dipanggil. Ya, ya. Oh ya, Dari saya BMKG dari juga. BMKG Ya, Pak Gi. Kulon Progo, Pak. BGA, Pak. Oh, iya, iya, iya. Iya, makasih. Pak Nur Hadi. Baik, baik Pak, mohon izin Pak. Saya Ya, sama dengan Mas Giarto tadi dari Stasiun Meteorologi Yogyakarta di Bandara JIA, Pak. iya, 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 iya. Terima kasih Bu Parlina, Terima kasih. Emerilda. Terima kasih, ya. Malang, Jawa Timur ya, BMKG Malang. Ya, Pak Suhairi. Izin Pak, saya dari Ya, Stamar Tegal Pak, Stasiun Maritim Tegal, BMKG Pak, di Tegal. oh BMKG Iya, Pantura. iya Pak. Pak Aris. Ya, terima kasih. Iya, Pak Aris dari mana? iya. Saya sama dengan Pak Sundoro, Pak, dari Ahmad Yani, Ya, BMKG juga, Pak. Semarang ya, BMKG. Iya, betul. Ya, anak buahnya Bu Dwi Kurawati, BMKG. Iya, Pak betul, Pak. Cucu, Wismayancu. Ya, terima kasih. Izin Prof, kenalkan Ya, saya dari BMKG Stasiun Meteorologi kelas 1 Jalaluddin Gorontalo, Prof. Gorontalo, Sulawesi. Ya, ya. Bu Ramlisa, Ya, terima kasih Pak Cucu. Ya, Bu terima Renisa. kasih, Prof. Izin Ya, Pak, saya dari BMKG ya, Muara Teweh, Kalimantan Tengah, Pak. Kalteng. Oh, iya. Ibu kota. Itu luas. Kalimantan itu kan besar sekali. Indonesia itu luas, saking luasnya, waktu itu dibagi 3. Ya kan, ada barat,
tengah, timur, luas tuh. Wah, ya, wilayahnya luas. Ibu Rosliana, ya. Izin Pak, saya dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, seperti Mas Faiz tadi. Oh, ya, 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 Kehutanan DIY. Terima kasih, Bu Rosliana. Pak Atep Supriyadi, ya, Izin Prof, saya ya, Dokter Otep, dokter spesialis gawat ya. darurat Prof dari Serang, Banten. Spesialis apa Pak Atep? Spesialis gawat darurat, spesialis emergensi Prof. Oh, ya, Jadi ya, spesialis gawat darurat itu spesialis emergency. yang berkecimpung di IGD dan di bencana, Oh, nantinya gawat di bidang darurat ya. kesehatannya, gawat Oh, darurat Prof. ya, gawat darurat. Makasih Pak Atep. Ya, Pak Ahmad Baik Sulistyo, Prof. ya, Pak, izin Pak, saya ya, bekerja di pemerintah desa Pak sebagai sekretaris desa di Kabupaten Klaten. Klaten, ya. Iya, Klaten itu seperti Sumatera Barat, Minangkabau. Orangnya pinter-pinter, ya. iya Pak, Mudah-mudahan amin. Pak Ahmad, ya, orang Klaten, orang Sumatera Barat itu terkenal pinter-pinter. Baik, yang dekat, saya ada buku ini, ya, ini, ya. Eh, saya kebetulan punya punya dua, ya, saya beli dua. Yang rumahnya dekat Sleman bisa ngambil satu, ya. Ya, soal nanti yang lain mau fotokopi silakan. Ini judulnya memang tidak terlalu teknis, tapi dari dunia kedokteran, tapi tidak terlalu teknis, ya. Dan bencana solusi dan petunjuk, ya, kegawat daruratan bencana yang rumahnya di Sleman bisa ketemu di mana nanti saya karena saya punya dua, ya, satu di bawah aja, ya, diambil nanti saya beri alamat rumah atau saya di Japri, siapa saja yang mau ngambil, ya, bisa ketemu di mana saja, di UPN juga bisa kalau pas saya ngajar. Buku ini cukup komprehensif, ya, termasuk ada trias juga, termasuk etik tentang informasi bencana, ya, termasuk apa lagi itu sejarah tentang penanggulangan bencana di Indonesia, ya. Tokohnya siapa? Ternyata Pak itu almarhum Pak Ahmad Dahlan yang memimpin Muhammadiyah itu. Jadi tahun itu pada waktu itu beliau sudah peduli terhadap kebencanaan di zaman Belanda itu, ya. Jadi silahkan kalau mau ambil, ya. Bukan ambil ini, saya punya dua, ini satu saya pegang, satu Bapak Ibu untuk tambahan bacaan. Nah, saya kenalkan saya sendiri, saya kalau asli itu daerah origin area, saya dari Pekalongan, jadi dekat dengan Tegal tadi itu. Pantura juga, tapi jauh dari Demak tadi. Tengah-tengah Ya, Pak. itu daerah tengah-tengah, ya. Masa kecil saya lahir di sana, tumbuh dewasa di sana, lalu biasa setelah itu pergi merantau karena pekerjaan, ya. Saya dari Pekalongan, saya Robnya udah parah punya Pak Saraman. tugas, ya. Apa Pak ini? Daerah robnya parah Pak, Kalongan. Oh, parah sekali, parah sekali. Jadi itu ada namanya kantor pos itu kira-kira berapa kilo dari 1,5 kilo dari tepi pantai. Sekarang itu sudah sehari-hari terkena air. Terus rumah residen dulu kan ada karesidenan Pekalongan, rumah residen, rumah peninggalan Belanda dulu udah tergenang air parah itu, Pantura, ya, sampai Demak itu. Nah, bencana itu, ya. Lalu saya saya udah berkeluarga, anak saya satu udah kerja di Jakarta di perusahaan swasta, ya. Itu saja. Nah, sehari-hari saya masih ngajar juga di FISIP, ilmu sosial dan ilmu politik, ya. Itu silahkan. Terakhir, bisa nggak? Tapi sepertinya
agak sulit ya, karena lalu jadi mahal kalau kuliah ketemu gitu ya. Berarti lewat Zoom saja ya, Bapak Ibu kan ada Nanti aktivitas biasanya lain. disediakan waktu, Prof. Ya, Nanti kita biasanya setiap semester ada perkuliahan offline, disediakan waktu. oh ya, mohon diinfo ya, saya diinfo nanti eh, kita offline lebih dekat dan lebih kenal. Ya, saya sendiri tinggal di perumahan di Sleman di Jalan Kaliurang KM5 masuk. Baik, saya akhiri sampai di sini. Insya Allah kita akan ketemu minggu depan. Dan nggak ada perubahan waktu kan? Karena nanti ada masalah dengan jaringan internet. Ya, kalau ada perubahan waktu disepakati, saya lebih menyesuaikan. Karena saya lebih banyak waktu luang. Ya, saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Bismillah. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sehat-sehat, Pak. Saya pamit. Amin. Sehat-sehat, Rabbal Pak. alamin. Saya pamit dulu ya. Ya, Di iya, sama-sama.